Menjadi mahasiswi berprestasi dan juga aktif merupakan cita-cita dan impian bagi seluruh mahasiswa di Indonesia atau mungkin mahasiswa di seluruh dunia. Tetapi seringkali dari kita bingung gimana sih caranya untuk bisa mengatur waktu antara menjadi mahasiswi berprestasi, aktif di organisasi dengan tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang mahasiswa. Pada video kali ini, saya Berliana Nabila Zahra ditemani dengan narasumber yang luar biasa, Masya Allah, seorang mahasiswi semester 4 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Situ Syahidul Jati Cirebon, yaitu Kanadia. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kanadia ini memiliki segudang prestasi dan juga pengalaman yang luar biasa. Salah satunya menjadi Duta KPI Putri di tahun 2024-2025. Kanadia ini banyak juga menjuarai perlombaan seperti lomba puisi, debat, dan lain sebagainya. Tapi tidak hanya itu, dalam skill public speaking, karena dia juga aktif menjadi Master of Ceremony di berbagai event. Jadi, Masya Allah banget narasumber kita kali ini. Untuk itu, kita langsung aja nih Kak. Aku mau nanya-nanya tentang duta. Apa sih motivasi Kakak untuk memilih duta? Oke, terima kasih ya Berlin pertanyaannya. Aku mau say hello dulu nih ke teman-teman. Halo. Jadi gini ya, motivasi aku kenapa aku pengen ikut menjadi salah satu finalis waktu itu di Duta KPI, karena mungkin ini bermula dari tujuan aku kuliah ya. Jadi aku tuh di awal perkuliahan aku sudah punya niat dan tujuan. Selama 4 tahun itu aku harus mencari berbagai pengalaman, harus mencari berbagai experience baru, mau itu di dalam ataupun di luar kampus gitu. Nah, dan setelah itu aku tuh melihat ajang Duta KPI ini adalah salah satu jembatan aku untuk mencari semua pengalaman-pengalaman itu. Kenapa? Karena dari Duta KPI ini kita bisa menjadi salah satu representatif di jurusan ini. Aku bukan satu-satunya, tapi aku di sini salah satunya karena aku percaya bahwasanya semua mahasiswa dan mahasiswi KPI ini sangat berbakat. Aku melihat banyak sekali potensinya. Makanya di sini lewat Duta KPI ini aku pengen menjadi salah satunya yang bisa menginspirasi, entah itu menginspirasi teman-teman semuanya lewat pencapaian aku ataupun lewat aktivitas aku yang dimana bisa menjadi salah satu semangat juga buat mahasiswa KPI lainnya gitu. Dan selain menjadi representatif kampus, aku juga waktu itu pengen dengan dari Duta KPI ini pengen apa ya, sebagai salah satu langkah aku untuk maju ke depannya gitu. Aku di sini bisa berproses, aku di sini bisa belajar bareng. Ingat ya, duta itu bukan mereka yang udah sempurna, tapi mereka yang dididik untuk menjadi sempurna gitu ya. Kita di sini bukan udah sempurna banget, tapi kita juga masih belajar sama kalian gitu. Makanya dengan adanya Duta KPI ini, aku tuh bisa apa ya, yang tadinya aku sempat ragu untuk melangkah, yang tadinya aku banyak takutnya, tapi dari sini kita terbentuk baru terbentuk ya. Dan aku juga pengen mencapai 4B yang dimana namanya Brain, Beauty, Behavior, and Brave, yang dimana Brain itu kita bisa, seorang perempuan bisa mencapai kecerdasannya yang luar biasa. Beauty yang dimana seorang perempuan tidak hanya cantik di dalam, tapi mereka bisa cantik di luar juga. Brain, Beauty, Behavior. Nah, yang ketiga behavior itu yang dimana seorang perempuan harus mempunyai etika yang cantik, yang lembut, yang sopan santun gitu ya. Dan yang terakhir Brave, seorang perempuan harus mempunyai kekuatan, harus tidak takut terhadap hal apapun gitu. Nah, makanya dari Duta KPI ini aku pengen mencapai ke 4B itu gitu loh teman-teman. Oke, tadi tentang motivasi Kakak ya untuk menjadi duta. Kalau misalnya nih, seorang duta itu harus memiliki skill public speaking yang baik, terlebih duta dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam yang mana berbau hal komunikasi, interaksi, dan lain sebagainya. Gimana sih Kak caranya kita untuk mengasah skill public speaking? Public speaking ya. Public speaking itu menurut aku nggak hanya harus dimiliki oleh seorang duta ya. Semua kalangan di sini harus punya skill public speaking. Mau itu dia mahasiswa biasa, dia mahasiswa aktif, bahkan pelajar ataupun pekerja, menurut aku itu adalah skill dasar yang harus dimiliki. Nah gitu. Sebelum itu, aku pengen mention dulu nih, apa sih public speaking itu? Nah, jadi public speaking itu adalah sebuah seni untuk berkomunikasi. Gitu. Jadi kita tuh dalam berkomunikasi tidak hanya ngomong doang, tapi di dalam skill public speaking kita bisa menyampaikan pesan itu dengan baik sehingga orang-orang bisa menerima pesan itu dengan baik juga gitu. Nah, aku
tuh punya tips nih buat teman-teman yang pengen public speaking. Jadi yang aku persiapkan tuh ada 3. Yang pertama tuh sebelum berlangsung, yang kedua tuh ketika berlangsung, dan yang ketiga tuh setelah berlangsung public speaking itu. Nah, kita harus ketahui dulu yang sebelumnya ya. Nah, yang sebelumnya tuh ketika aku pengen public speaking, aku itu harus mengetahui dulu sebelumnya siapa sih audiens yang akan datang. Kalau misalkan anak muda, ya kita harus sesuaikan dengan apa yang disukai anak muda. Begitupun kalau orang tua, ya kita harus menyesuaikan dengan apa yang disukai orang tua. Setelah kita menganalisis audiens, yang kedua kita menyusun materi. Nah, materi itu ada rangkaiannya juga. Yang pertama tuh kayak ada pembukaan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Kita harus menyusun itu semenarik mungkin gitu ya. Dan yang ketiga itu setelah kita menyusun materi, kita harus memahami isi materi itu. Kita nggak hanya membaca doang, tapi kita diusahakan harus tahu materinya dulu. Karena yang bisa menjadi tolak ukur keberhasilan public speaking itu adalah mereka yang sudah paham semua materi itu, gitu ya. Dan yang keempat yaitu persiapan sebelum kita masuk panggung, gitu ya. Apa aja sih? Latihan. Latihan itu nggak hanya cuma ngomong doang kan ya. Kita harus, misalkan aku punya tips latihan juga nih. Aku tuh tips latihannya gini. Aku berdiri di depan kaca, aku tuh latihan misalkan dengan satu tema gitu ya. Dengan satu tema, satu tema itu aku dijadikan 3 latihan. Yang pertama latihan formal, yang kedua latihan semi formal, dan yang ketiga latihan non formal. Kayak aku tuh misalkan satu topiknya itu tentang webinar, aku tuh bawa latihan itu seolah aku webinar formal, aku webinar non formal, aku webinar semi formal gitu loh teman-teman. Jadi kayak melatih aku juga biar bisa di segala bidang gitu ya. Latihan yang benar-benar kuasai semua materi. Abis itu sebelum naik panggung, kamu harus atur pernafasan dulu. Kalau sebagai umat muslimah ya, kita harus berdoa dulu, kan ada yang katanya surat al-insyirah ya, yang supaya memudahkan gitu. Atur pernafasan. Tapi sebelum itu kita harus yakin gitu. Pas ketika kita mau naik panggung, kita tuh harus yakin. Jangan ada pikiran orang-orang tuh bakal ngejudge kita. Jangan ada pikiran, aduh nanti takut dijudge sama orang lain, nanti takut orang lain ngomong gini. Jangan ada ya. Yang pertama tuh kalian harus yakin dan yakin. Karena ketika kalian yakin, ketika di pikiran kalian bisa, insya Allah kesananya juga bakalan bisa gitu ya. Itu kan sebelumnya. Nah, kalau ketika berlangsungnya, kalian harus menguasai panggung. Kalian harus interaksi ke orang. Kalian jangan hanya menyampaikan materi saja, tapi interaksinya kontak matanya tuh ada, kayak ke kanan, ke tengah, ke kiri, itu tuh harus seimbang gitu ya. Kalian ajak interaksi dengan games, ajak interaksi dengan pertanyaan gitu ya. Tidak hanya monoton saja. Itu hal-hal yang bisa menarik audiensnya gitu ya. Dan setelah itu ketika berlangsung kan kalian harus menguasai panggung itu ya. Dan setelah itu kalian harus mengevaluasi apa sih kekurangan dari tadi public speakingnya. Kalau aku nih, setelah aku tampil di depan umum, aku tuh sering evaluasi di buku catatan aku yang kecil. Kayak tadi aku masih grogi, tadi aku masih belibet gitu loh. Itu tuh ada salah satu yang bisa menjadi, oh nanti di public speaking selanjutnya aku bisa nih mengevaluasi lewat hal-hal itu gitu loh. Oke, Masya Allah keren banget gitu. Tapi kita dapat tips public speaking supaya bisa bagus gitu. Sekarang kalau jadi seorang duta nih Kak, dalam perjalanannya pasti ada saran, ada masukan, tapi ada juga kritik nih. Iya. Nah, gimana caranya sebagai seorang duta menghadapi kritik-kritik itu? Oke, kritik ya, memang kritik itu gak bisa kita hindari ya. Kadang suka sakit hati ataupun kadang nangis juga ya kalau kita dapat kritik. Tapi ya teman-teman, ingat kritik tuh nggak semuanya menjatuhkan ya. Dari kritik kita bisa ambil manfaatnya juga. Kenapa? Karena dengan kritik itu kita bisa membangun jati diri kita yang lebih baik. Misalkan aku tuh dikritik yang kayak apa sih ngomongnya belibet banget gitu kan. Nah di situ kan berarti oh iya aku berarti skill public speakingnya harus ditingkatin. Nah jadi teman-teman juga tidak hanya kayak harus menyaring kritik lagi nih. Nggak semua kritik itu bisa menyudutkan dan merendahkan kalian. Kalian bisa memanfaatkannya, itu tergantung dari cara pola pikir kalian. Dan setelah itu kalian juga bisa jadi kritik itu sebagai motivasi kalian. Dari yang awalnya ngejudge, oh aku bisa ngebuktiin ke orang-orang dari kritik itu yang orang yang pernah menjatuhkan aku bisa lebih bangkit lagi gitu. Masya Allah teman-teman, keren sekali ya. Masya Allah. Last question nih Kak. Oke. Pertanyaan terakhir, gimana caranya Kakak untuk mengatur waktu
kita tuh punya 4 tahun, kita tuh punya fresh village sebagai seorang mahasiswa. Coba lihat di luar sana orang-orang yang mungkin mereka sangat pengen jadi mahasiswa, tapi kita di sini udah punya titel sebagai mahasiswa. Kita harus gunain waktu sebaik-baiknya. Dah kalian cari pengalaman kalian dari organisasi, dari prestasi kalian, itu aku kalian harus manfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. Dan aku juga punya beberapa tips yang mungkin ketika aku pengen manage waktu, ketika di sela-sela aku harus kuliah, harus aktif di organisasi, di kegiatan lain-lainnya, sampai di perlombaan-perlombaan gitu, aku tuh punya to-do list dari sebelum-sebelumnya. Misalkan ya, hari ini tuh jadwal aku padat banget. Di malam sebelumnya ataupun di hari-hari sebelumnya, aku tuh punya notes di buku kecil ataupun di HP itu kayak misalkan jam 7 sampai jam 8 aku mau ikut wawancara misalkan. Terus jam 9 sampai jam 10 aku ikut MK dan seterusnya. Itu yang membuat pola waktunya tuh teratur gitu ya. Lain halnya dengan orang-orang yang mungkin mereka tidak punya jadwal seperti itu gitu ya. Dan kita juga harus berani bilang enggak terhadap acara-acara yang sebenarnya gak penting. Misalkan di jam ini kita mau ada kegiatan di organisasi, tapi ada teman-teman yang pengen ngajak kita main atau nongkrong ya, kita bisa harus berani bilang enggak, dan kita harus memikirkan hal-hal yang sekiranya memanfaatkan buat kita aja gitu ya. Karena kita ingat mahasiswa hanya punya waktu 4 tahun untuk memanfaatkan semua waktu itu gitu. Oke, teman-teman, tadi kita udah tahu gimana sih tips public speaking, lalu tentang 4B, brain, beauty, behavior, dan brave, lalu tentang gimana sih cara kita untuk mengatur waktunya. Sebelumnya terima kasih ya Kak sudah datang menjadi narasumber dalam video saya. Saya Bediana Nabila Azahra, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.